Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Jadi simak baik-baik video ini ya. Potensi sumber daya dan ekonomi negara ASEAN. Sumber daya alam merupakan sesuatu kekayaan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Potensi sumber daya dan ekonomi negara ASEAN. Yang pertama, sumber daya di kawasan Asia Tenggara dan potensinya, yaitu ada potensi letak Asia Tenggara yang strategis, potensi besar penghasil barang tambang, potensi sumber daya hutan, potensi laut di Asia Tenggara, potensi daya tanah, dan sumber daya iklim. Yang kedua, ada potensi sumber daya alam ASEAN. Negara yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia merupakan gudang rempah-rempah seperti beras, jagung, karet, kopi, teh, tebu, kelapa sawit, dan lain-lain. Indonesia memiliki sektor pengeboran minyak dan pertambangan. Yang kedua yaitu perekonomian. Ekspor utama Indonesia yaitu minyak dan gas, bahan mentah seperti hasil hutan. Kemudian impor utama yaitu perkakas industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik maupun otomotif. Negara yang kedua, Singapura. Di Singapura tidak memiliki sumber daya alam, tetapi mengandalkan kondisi negara yang strategis. Singapura memiliki pasar ekonomi yang maju dan terbuka. Perekonomiannya berasal dari pertanian dan peternakan, sektor industri, ada sektor perhubungan dan pariwisata, dan yang terakhir ada sektor perdagangan. Negara yang ketiga yaitu Laos. Laos tidak memiliki wilayah laut atau negara pedalaman. Sumber daya alam di negara Laos yaitu ada hasil pertanian, yang kedua hasil hutan, kemudian pertambangan, yang keempat ada listrik, dan yang terakhir pemandangan alam. Perekonomian, mata pencaharian utama di bidang pertanian, dan hasil utama pertanian adalah padi dan jagung. Negara yang keempat yaitu Malaysia. Mata uangnya berupa ringgit dan hasil pertaniannya berupa karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Ada ekspor utama yaitu barang elektronik, alat listrik, minyak dan gas, tekstil, pakaian, dan minyak sawit. Impor utama yaitu alat industri, mesin, dan transportasi. Negara yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Pertanian Brunei menghasilkan karet, kelapa sawit, dan juga kelapa. Sumber penghasilan utama yaitu tambang minyak dan gas bumi. Negara Brunei disebut juga petrodolar Asia Tenggara karena pendapatan per kapita paling tinggi. Negara yang keenam ada Filipina. Mata pencaharian negara Filipina berasal dari pertanian, pertambangan, dan industri. Filipina dijuluki Home of the Green Revolution atau rumah revolusi hijau, yaitu gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Yang ketujuh ada negara Myanmar. Potensi sumber daya alamnya dari pertambangan berupa nikel, batu bara, minyak bumi, dan timah. Pertanian berasal dari karet, beras, teh, tembakau, tebu, dan juga sayuran. Myanmar merupakan negara agraris. Pendukung perekonomian terpenting di negara Myanmar adalah pertanian. Yang kedelapan ada negara Vietnam. Sumber dayanya berasal dari pertanian. Kalau peternakan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada antrasit dan juga batu bara. Yang kesembilan ada negara Thailand, memiliki keunggulan pada pantainya yang memiliki pemandangan eksotis. Sumber daya alam
berasal dari bidang pertanian. Di sana disebut juga lumbung beras di Asia Tenggara. Mata uang di sana yaitu baht. Hasil pertanian berupa beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan juga kelapa. Ekspor utama negara Thailand yaitu tekstil, komputer, beserta komponennya, berlian, serta pakaian. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.